Yang pertama yaitu peran. Peran tes psikologi bagi perusahaan merupakan jalan pintas untuk mengenal lebih dalam para calon karyawan, sehingga memungkinkan kesesuaian penempatan kerja dan perencanaan pengembangan SDM yang lebih terarah. Sedangkan peran tes psikologi bagi karyawan merupakan cermin untuk menyadari kelebihan dan kekurangannya, berkaitan dengan pekerjaan yang ditawarkan, mendorong adanya pembenahan diri, serta membuka peluang untuk memaksimalkan potensinya. Tes psikologi. Tes psikologi adalah tes yang dirancang untuk mengukur beberapa faktor psikologis tertentu. Tujuan dari tes ini bagi perusahaan untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan seseorang di masa yang akan datang. Prinsip dasar. Prinsip pengujian yang pertama adalah bahwa pengujian tersebut hendaknya dirancang sesuai dengan program analisa jabatan yang baik. Karena tujuan diadakannya testing adalah untuk memperkirakan keberhasilan pelamar dalam memangku jabatannya di masa yang akan datang, maka jelas perhatian kita harus dimulai dari jabatan tersebut. Prinsip pengujian yang kedua adalah bahwa pengujian tersebut harus dirancang agar bisa menjadi alat yang dipercaya atau reliable. Reliability dapat tidaknya dipercaya menunjukkan tingkat konsistensi, degree of consistency yang diperoleh. Jenis-jenis tes. Yang pertama, intelligence test atau tes kecerdasan. Tes kecerdasan merupakan jenis tes yang paling luas penggunaannya. Tes ini juga dikembangkan oleh para ahli jiwa. Tes kecerdasan adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan mental seseorang di dalam hal berpikir secara menyeluruh atau komprehensif dan logis atau reasoning. Dari suatu penelitian diperoleh hasil bahwa koefisien validitas jenis tes ini mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk karyawan-karyawan yang ahli, yaitu 0,55, supervisor 0,40, dan juru tulis sebesar 0,35. Sedangkan untuk jabatan-jabatan seperti unskilled workers and sales clerk hanya mempunyai koefisien validitas 0,08 dan 0,09. Yang kedua, ada aptitude test atau tes bakat. Tes bakat mencoba mengukur apakah seseorang mempunyai kemampuan yang tersembunyi untuk mempelajari suatu pekerjaan apabila kepadanya diberikan latihan yang cukup. Dengan demikian, maka tes bakat sebaiknya digunakan untuk pelamar yang belum mempunyai pengalaman. Tes ini biasanya dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ahli mesin, ahli bahasa, ahli musik, dan lain-lain. Juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecekatan jari dan tangan, serta pekerjaan yang membutuhkan koordinasi tangan dan mata sering dilakukan menggunakan tes ini. Yang ketiga, achievement test atau tes prestasi. Kalau bakat adalah kemampuan di masa yang akan datang, maka achievement adalah kemampuan pada saat ini. Apabila seseorang menyatakan pengetahuan atau memahami sesuatu hal, maka tes prestasi menguji seberapa jauh pengetahuannya tersebut. Jadi, pada hakikatnya, semua jenis tes mengandung unsur achievement ini, termasuk tes bakat maupun tes kecerdasan. Hanya tujuan dan penekannya saja yang berbeda. Kemudian ada interest
test atau tes minat. Semua orang menyadari bahwa seseorang yang mempunyai minat terhadap sesuatu jabatan atau pekerjaan tertentu akan mengerjakan dengan lebih baik daripada yang tidak berminat. Biasanya pelamar ditanya apakah ia suka atau tidak suka, atau tidak ada perbedaan dalam kesukaan terhadap sesuatu hal, seperti penempatan jenis hiburan dan lain sebagainya. Penempatan-penempatan untuk jabatan seperti akuntan, arsitek, dokter gigi, insinyur, manajer personalia, manajer produksi, dan guru banyak menggunakan tipe tes ini. Terakhir ada personality test atau tes kepribadian. Arti pentingnya kepribadian bagi keberhasilan suatu jabatan atau pekerjaan tidaklah disangsikan lagi. Banyak orang mempunyai kecerdasan, bakat, dan pengalaman terhadap suatu pekerjaan gagal di dalam melaksanakannya karena tidak mampu bekerja sama dan memimpin orang-orang lain. Untuk mengetahui kepribadian inilah dilakukan tes ini. Salah satu cara yang populer adalah dengan menggunakan serangkaian gambar. Dan pelamar ditanya atau diminta untuk membuat cerita yang dramatis bagi masing-masing gambar tersebut.